Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Fida, yang sama-sama kita hormati panitia Ramadan, kemudian Bapak Ibu orang tua kami yang kami muliakan, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala sampai malam hari ini insyaAllah kita masih berkesempatan untuk mengisi hari dan malam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Ta'ala, dan waktu yang masih tersedia sampai akhir Ramadan Allah beri kita taufik, Allah beri kita irsyad supaya kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala ini, dan semoga senantiasa Allah istiqamahkan kita sampai akhir nanti, minimal sampai akhir Ramadan. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita mendengarkan penampilan dari ananda kita, saya sendiri jadi kurang pede jadinya. Begitu bersemangat ananda, tapi Bapak Ibu kayaknya kurang semangat. Apakah sudah terlalu capek puasa selama 15 hari? Allahu a'lam. Tapi kita berharap dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diperbanyak seperti ananda kita tadi, untuk minimal untuk jamaah Masjid Al-Fida ini, untuk Pekanbaru secara umum. Karena pada hari ini Bapak Ibu makin banyak para da'iyah yang mengajak orang untuk bermaksiat, mengajak orang kepada kelalaian daripada agama di luar sana. Kalau ada anak kita satu dua yang baik seperti ananda tadi, suka baca Quran, suka menghafal, maka perlulah kita dukung secara bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling bantu-membantu, sokong menyokong dalam kebaikan, dan bukanlah kita sama-sama membantu dan sokong menyokong dalam keburukan. Terlebih lagi di Pekanbaru ini begitu banyak fitnah dan tantangan di luar sana, maka perlu kita bersama-sama membuat generasi yang akan datang generasi yang soleh dan solehah. Pada malam hari ini saya kebetulan bertugas dan dapat tema dari KMM, yaitu puasa, empati sosial dan kepedulian umat. Empati atau peduli itu saya rasa atau kita rasa adalah bagian daripada oleh-oleh daripada Ramadan, bagian daripada fadlan minallah wa ridwan, fadlan minallah wa ni'mah, nikmat yang Allah bagikan kepada setiap muslim yang berpuasa, yang qiyam selama Ramadan ini. Maka yang tadi itu rasa empati, rasa simpati, kemudian juga rasa sosial tinggi, itu adalah bagian daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan ini. Kenapa? Karena kalau kita baca di antara ayat-ayat puasa yang dimulai 183 Al-Baqarah tersebut sampai ayat yang ke 190 atau 189, maka ada hal-hal yang merupakan karunia dari Allah yang dibagi secara mudah dan gratis kepada kita yang siam dan qiyam selama Ramadan ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di antaranya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Kemudian juga yang kedua, la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang yang
bersyukur. Dan menjadi bersyukur ini tidak mudah, dan itu adalah perkara yang besar dalam agama kita. Nabi SAW ketika Allah sudah menjamin diampuni segala dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, lalu ternyata setelah itu Nabi masih banyak ibadahnya pada Allah. Bahkan untuk qiyamul lail Nabi sampai bengkak kakinya berdiri. Ditanya oleh sahabat, kenapa dilakukan seperti itu ya Rasulullah, pada dosa sudah diampuni yang berlalu dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Afalan akuna abdan syakura, bukankah aku ingin jadi hamba yang bersyukur? Tidaklah aku boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi yang memotivasi Nabi untuk tetap banyak ibadahnya, durasinya, kuantitas dan kualitasnya dibanding dengan yang lain, padahal dosanya telah diampuni, yang akan datang maupun yang telah berlalu, adalah untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Karena iblis juga berjuang supaya anak cucu Adam ini satu aja perjuangannya, supaya mereka tidak menjadi orang yang bersyukur. Kata iblis kepada Allah Ta'ala, ya Allah, karena hamba ini sudah Engkau laknat, maka saya akan mendatangi mereka ya Allah, dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Akhirnya ya Allah, Engkau tidak akan mendapatkan manusia itu banyak yang bersyukur, artinya sedikit yang bersyukur. Lalu datanglah Ramadan yang membagikan kepada kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala agar mudah kita menjadi orang yang bersyukur di Ramadan ini. Kalau juga selesai Ramadan tidak ada rasa itu tampil atau muncul ke dalam hati kita, berarti ada yang kurang dari Ramadan yang kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan takwa syukur itu bisa menjadi perolehan bagi kita dari Ramadan ini. Dan yang ketiga di antara perolehan yang Allah bagikan merupakan bagian daripada yang ketiga ini, rasa empati, simpati, menerima itu yang diharapkannya, berupa pujiankah, berupa sanjungankah, maka yang melakukan tetap melakukannya karena sudah menjadi cinta. Maka kalau seandainya itu adalah oleh-oleh dari Allah di Ramadan ini, maka betapa baiknya, betapa banyaknya karunia Allah yang kita bisa dapatkan, dibuatnya cinta kita kepada iman. Habbaba ilaikumul iman. Dan tidak hanya sekedar cinta saja Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam surat Al-Hujurat ini Allah mengatakan wa zayyanahu fi qulubikum, Allah hiasi di dalam hati kalian itu perbuatan itu, iman itu. Sebaliknya syaitan menghiasi segala perbuatan jahat, menipu, berzina, berbohong, sama menipu, berbohong, kemudian perbuatan-perbuatan jahat lainnya yang kalau seandainya dipakai logika seseorang untuk perbuatan jahat itu, rasanya tak mungkinlah manusia normal melakukannya. Mabuk misalkan, kalau kita berpikir normal, orang ini kenapalah mabuk? Sudah berdosanya dosa besar, kemudian merusak akalnya, merusak pikirannya, tidak membawakan kebahagiaan, kebaikan yang abadi untuk yang bersangkutan. Tapi ada orang suka itu karena dihiasi oleh syaitan maksiat itu, dibuat rasa senang oleh syaitan melakukan maksiat, padahal hasil dan yang sebenarnya ketika dia melakukan itu semakin menderita, berat. Orang melakukannya itu butuh perjuangan juga, dan dia akhirnya juga tidak bahagia sebenarnya, tapi dibuat seakan-akan bahagia oleh syaitan. Dan pada saat ini Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita senang, bahagia, dihiasi oleh Allah amal baik. Kelihatan bagi orang, capek sekali untuk manalah bisa tahajud, kan capek, sudah banyak aktivitas, mana mungkin bisa malam-malam bangun lagi, kemudian berwuduk, kemudian sholat sampai sekian rakaat. Kalau kita memandang rasanya tak mungkin, tapi ada sebulan yang mampu melakukannya. Ada sebulan yang ketika berderma, berinfak itu seakan-akan tak peduli berapa uangnya akan keluar, tetap dilakukannya. Kenapa? Itu tadi, sudah Allah buatkan cinta dalam hatinya untuk beramal, ditambah lagi Allah hiasi amalan itu dalam hatinya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian plus
Tidak hanya sekedar itu, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dibuat benci, tidak suka, tidak senang kepada segala kemaksiatan, dan kata Allah itulah orang-orang yang rasyidun. Dan di ayat puasa tadi, la'allahum yarsyudun, semoga kita dapat petunjuk. Seperti itulah yang didapatkan oleh mukmin dalam Ramadan ini. Maka pada Ramadan ini kita perlu untuk menilai atau melihat kepada diri kita, sudahkah takwa kita mulai dapatkan, sudahkah syukur mulai kita dapatkan, dan sudahkah irsyad itu mulai ada pada diri kita. Karena kita sudah pertengahan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya untuk kita, amin ya rabbal alamin. Dan salah satu isyarat dari ayat tadi, kita perlu banyak memohon kepada Allah untuk mendapatkan itu semua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kita mohon, kita minta pada Allah menjelang berbuka, ketika sahur, selesai salat maupun sebelum salat, di saat-saat kosong, berdoalah pada Allah. Banyak hal di bulan Ramadan ini Allah ijabah, dan doa itu sendiri adalah ibadah yang bisa kita perbanyak di bulan suci ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Mohon maaf salah khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.